Apa sih sebenarnya faktor yang paling mempengaruhi kelolosan kalian di SNMPTN? Penasaran? Yuk langsung aja kita bahas di video kali ini. Balik lagi di GP Media Channel, kita ketemu lagi nih. Nah, seperti yang aku bilang tadi di awal, kali ini aku mau bahas seputar faktor yang paling berpengaruh di kelolosan kalian di SNMPTN. Anyway, sebelum itu kalian udah nonton belum nih video kita tentang faktor-faktor penentu SNMPTN? Di sana aku sebenarnya udah jabarin ya, ada 8 faktor yang paling menentukan di SNMPTN. Tapi dari 8 faktor itu sebetulnya ada lagi yang sangat-sangat menentukan. Nah, buat kalian yang mungkin belum nonton ya, aku kasih tahu nih 8 faktornya itu. Yang pertama pastinya ada nilai rapot ya, dari semester 1 sampai semester 5. Terus yang kedua ada faktor alumni, ada juga faktor kalian linjur atau enggak, terus domisili PTN, terus juga dilihat dari sertifikat, ranking paralel kalian, KKM sekolah, dan akreditasi sekolah. Nah, itu ada banyak lah ya, lumayan. Kalau mau lebih lengkapnya kalian mending tonton aja langsung video kita. Nah, kalau sekarang aku mau bahas dari 8 faktor itu sebetulnya ada nih yang sangat-sangat menentukan kelolosan kalian di SNMPTN. Kenapa Kak bisa disebut sangat menentukan? Coba kalian pernah dengar gak sih cerita atau mungkin beberapa set story dari kakak kelas kalian? Ada yang nilainya udah bagus banget nih gitu, tapi ternyata masih aja nggak lolos di SNMPTN. Bahkan ada juga yang nilainya biasa aja, tapi ternyata bisa lolos di SNMPTN. Nah, dari cerita-cerita itu kan sebetulnya kita bisa ambil kesimpulan ya, oh mungkin bukan cuma nilai yang jadi patokan utama untuk lolos di SNMPTN. Kira-kira apa sih yang sebetulnya punya pengaruh atau influence yang besar gitu untuk kelolosan kita di SNMPTN? Nah, kalau kita cari tahu lagi nih ya, kakak sama tim melihat dari cerita-cerita alumni kita, siswa-siswa kita di Bimbel Alumni Tutorial, itu selain nilai yang biasanya berpengaruh banget di SNMPTN adalah faktor alumni. Nah, yo, kalian udah cari tahu belum nih alumni dari sekolah kalian yang masuk ke PTN tertentu? Ini penting banget ya buat kalian cari tahu. Di manakah bisa kita cari data alumninya? Ini nggak ada websitenya, jadi silakan kalian cari tahu lewat guru BK masing-masing. Tinggal tanya aja, misalkan Bu atau Pak, ada nggak sih data alumni kita tahun sebelumnya itu yang masuk di jalur SNMPTN? Biasanya pasti ada sih ya, mungkin itu bisa aja hard file gitu atau ada soft filenya. Intinya kalian bisa ambil datanya, bisa cari tahu. Setelah itu baru deh kalian ambil strategi-strategi lain untuk bisa lolos di SNMPTN. Sekarang kita bahas nih alumni yang kayak gimana sih yang bakal diperhitungkan di SNMPTN. Yang pertama, aku langsung mulai aja. Kalian harus tahu dulu berapa jumlah alumni dari sekolah kalian yang masuk ke PTN tertentu yang mau kalian ambil lewat jalur SNMPTN juga. Jadi misalnya nih, kalian mau masuk ke ITB. Nah, dari sekolah kalian ada nggak nih 1 tahun sebelumnya, ya ini nggak boleh 2 tahun sebelumnya atau 3 tahun sebelumnya ya, karena dianggapnya lebih akurat. Jadi kalau kalian ikut SNMPTN tahun 2022 nanti, alumni yang dilihatnya itu ya alumni SNMPTN 2021. Ini alumninya emang dilihat dari jalur yang sama nih teman-teman ya. Jadi kalau kita ngitung SNMPTN ya alumninya juga yang masuk lewat jalur SNMPTN. Jadi kalau SBMPTN atau jalur mandiri ataupun jalur-jalur yang lain itu nggak diperhitungkan di sini ya. Jadi penting banget alumni itu alumni yang lolos di SNMPTN 1 tahun sebelumnya ke PTN yang mau kalian ambil. Jadi nggak terlalu tertuju pada jurusan atau prodi yang mau kalian ambil ya. Misalnya nih kalian mau ambil kedokteran UI, kalian cukup lihat alumni dari sekolah kalian yang masuk ke UI lewat SNMPTN tahun 2021 kemarin. Dilihat aja, dihitung aja jumlahnya tuh ada berapa. Syukur-syukur kalau ada yang satu prodi gitu ya, satu jurusan yang sama. Tapi kalau nggak ada pun itu sudah bisa dihitung sebagai penambah peluang kalian lolos di SNMPTN. Nah, terus yang kedua, setelah tadi kita ngitung jumlahnya ya kan, lewat jalur yang sama, terus juga nggak harus dari prodi yang sama, yang penting masuk ke PTN yang mau kalian ambil. Yang kedua ini juga penting banget. Ini hubungannya baru sama nilai ya, yaitu nilai dari alumni kalian yang lolos lewat SNMPTN. Kalau tadi kan kita ngomonginnya, oh ini alumninya masuk ke PTN yang mau kita ambil, nggak apa-apa nggak satu jurusan juga. Nah, kalau nilai alumni ini, kalau
Kalau kalian ada alumni yang ambil jurusan yang sama, misalnya tadi mau ambil kedokteran UI, oh ternyata ada nih alumni tahun kemarin itu yang masuk ke kedokteran UI, kalian langsung lihat nilai alumninya itu berapa rata-ratanya, ya kan? Kalau di SNMPTN kan ada 6 mapel kan yang dilihat, baik IPA atau IPS ataupun dari SMK dan sekolah yang lain. Kalian cek nilai rata-rata si kakak kelas kalian ini tuh berapa. Misalnya dia ternyata nilainya itu 92. Oh, berarti untuk tahun berikutnya yang masuk ke jurusan itu pasti dilihat dari angka 92 itu minimal ya. Karena nih teman-teman ya, kalau pihak PTN itu nggak akan membandingkan nilai kalian dengan sekolah yang lain. Jadi siswa dari sekolah A ya akan dibandingkan dengan alumni sekolah A juga gitu. Jadi nggak akan nilai 90 di SMA ini dibandingin sama 90 di SMA yang lain, kan pasti beda ya standar nilainya. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman cukup berfokus pada alumni kalian aja sebelumnya. Gimana kak kalau misalkan nilai kita ternyata lebih rendah dari kakak kelas kita? Nah ini adalah kasus yang paling sering terjadi dan kadang kita tuh nggak ngeh karena kita nggak cari tahu informasinya, ya kan? Ini emang bisa mengurangi peluang kalian untuk lolos ya, karena kan tadi aku bilang kalau PTN itu lihatnya patokannya dari alumni yang udah masuk sebelumnya, ya kan? Tapi kalaupun nilai kalian kurangnya sedikit, terus kalian punya prestasi akademik yang lain, ya itu bisa terbantu ya. Tapi kalau saran aku, mendingan kalian dari sekarang cari tahu nilainya berapa, biar kalian tuh bisa menyamakan dengan alumni kalian minimal. Selain nilai rata-rata, penting juga teman-teman cari tahu nilai prioritas dari alumni kalian sebelumnya. Misalnya tadi mau masuk kedokteran itu kan nilai yang paling diprioritasin adalah biologi ya. Jadi kalian coba cek nilai biologi kelas kalian itu seberapa tingginya sih, terus kenaikannya itu gimana sih dari 5 semester, apakah naik turun atau naik terus. Nah itu penting banget untuk kalian cari tahu, nanti bandingin deh dengan nilai rapot kalian. Berkaitan juga nih dengan kasus yang tadi ya, kenapa sih bisa nilainya tuh udah tinggi tapi nggak lolos di SNMPTN? Mungkin nilai prioritasnya atau kita bisa bilangnya senjata dari salah satu mapelnya itu nggak setinggi alumni sebelumnya. Misalnya nih kakak kelas yang sebelumnya itu nilainya rata-ratanya 90, tapi nilai biologinya itu kalau kita lihat di rata-ratain biologinya aja itu 95. Berarti gede banget kan? Terus kita bandingin sama nilai kita, oh nih rata-rata kita udah lebih kok dari 90, misalnya rata-ratanya 92, tapi ternyata nilai biologi kita kecil, lebih kecil dari kakak kelas kita sebelumnya. Itu juga bakal berpengaruh ya, karena biologi itu jadi salah satu mapel yang utama yang diprioritaskan di jurusan kedokteran. Jadi kayak gitu ya teman-teman, itu bener-bener harus kalian cek sendiri, kalian analisis sendiri kira-kira nilai kalian tuh udah sesuai belum sih dengan alumni kalian. Karena kan notabene-nya nih alumni udah lolos nih kan di SNMPTN, pasti penilaiannya juga nggak jauh berbeda. Jadi kalian cukup mengikuti jejak dari kakak kelas kalian sebelumnya, dan kalau kalian punya nilai plus itu bakal lebih menambah kelolosan kalian di SNMPTN. Sebetulnya ini mungkin teman-teman juga belum pada tahu ya, kalau setiap jurusan prodi di PTN itu punya yang namanya NRM atau nilai rataan minimum, yang nantinya itu bisa jadi patokan kita lolos atau enggak gitu kan untuk SNMPTN ya. Nah NRM ini enggak terlalu sering dipublish gitu ya, tapi di beberapa website itu ada. Nah mungkin di selanjutnya, video selanjutnya tungguin aja, kita juga bakal upload tentang NRM dari masing-masing PTN. Oke, nah sekarang gimana sih kak sebetulnya perbedaan adanya alumni sama nggak ada gitu di SNMPTN? Oke, jadi gini teman-teman perbedaannya. Kalau misalkan ada alumni ya, nilai yang akan dipakai untuk patokan kalian lolos atau enggak itu pasti dari alumni, dari nilai rata-ratanya, terus nilai prioritas mapelnya tadi ya. Kalau nggak ada alumni, yang dipakai adalah nilai standar dari PTN-nya. Jadi kalau alumni nilainya itu 90, ya kalian harus ngikutin 90. Tapi kalau nggak ada alumni, terus nilai standar dari PTN-nya itu 88 mungkin, kalian ya ikutinya yang nilai 88 itu. Jadi bedanya di situ ya. Cuman kalau emang nggak ada alumni itu biasanya agak susah untuk menembus jadi pionirnya. Makanya saran dari aku sih memang kalian tuh cari yang sudah ada alumni di PTN tersebut, dan lebih bagus lagi kalau ada alumni di jurusan yang mau kalian ambil, supaya nantinya kalian bisa ngebandingin nilai kalian di rapot sama nilai kakak kelas kalian. Oke, terakhir nih teman-teman, dari tadi kita udah ngomongin tentang jumlah, terus nilai dari alumni. Yang paling terakhir ini adalah tentang track record prestasi alumni. Kalau yang ini nih kita nggak bisa menerka-nerka ya, kita kan kadang nggak tahu kehidupan alumni kita di PTN-nya itu kayak gimana. Tapi
teman-teman bisa mulai tanya-tanya. Mungkin kalau ada kontak dari alumni sebelumnya bisa dikontak, ditanya, atau mungkin bisa cari tahu lewat guru BK. Biasanya guru BK juga memantau gitu ya anak-anaknya yang udah lolos di PTN tertentu gitu. Jadi itu dia teman-teman, 3 hal yang harus kita perhatikan dari faktor yang paling menentukan SNMPTN, yaitu faktor alumni. Ini pokoknya jangan sampai kalian lupa ya kan. Kalian boleh tetap fokus ke nilai, tapi faktor alumni ini juga nggak kalah pentingnya. Bahkan ini kadang menjadi penentu akhir gitu, apakah kalian bisa lolos atau enggak. Karena kan banyak kasus-kasus yang tadi aku ceritain ya kan, kadang nilainya biasa aja tapi ternyata bisa lolos, oh ternyata ada bantuan dari alumni. Jadi penting banget alumni ini untuk kalian strategiin juga dari sekarang. Nah, buat kalian yang masih kepo juga tentang faktor-faktor lainnya yang bisa menentukan kalian di SNMPTN, kalian bisa tonton video-video kita, atau mungkin kalau kalian punya pertanyaan bisa ditanyain di kolom komentar supaya kita bisa bikin video di next time ya. Gitu aja dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.